Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal ma'asyiral hadirin, para bapak dan ibu jamaah taklim subuh Masjid Jami Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama kita hormati Ketua DKM Ustaz Uus Firdaus beserta seluruh jajarannya, para penasehat, para orang tua, para tokoh masyarakat, para guru-guru yang hadir. Mudah-mudahan seluruhnya senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan kita semua yang hadir dalam majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pertama, masih Idul Fitri, masih masanya Lebaran. Saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semuanya yang kita lakuin, wabil khusus di bulan Ramadan kemarin. As-siyam, puasa kita, wal qiyam, ibadah malam kita, tarawih kita, wasalihal a'mal, dan semua daripada amal-amal soleh kita. Kullu 'am wa antum bi khair. Mudah-mudahan sepanjang tahun kita semuanya dalam keadaan sehat afiat, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang habis sholat subuh kemudian dia bangun sholat lagi. Habis subuh nih kayak begini, dia bangun sholat lagi. Saya pengen tanya, itu orang sholatnya sah apa kagak? Habis subuh pak, habis subuh nih, kayak sekarang nih bapak-bapak sholat subuh udah. Orang biasanya orang-orang habis sholat ada badiahnya, dia sholat lagi. Dia sholat lagi. Pertanyaannya, itu sholatnya hukumnya bagaimana? Sholatnya hukumnya bagaimana? Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
memiliki sebab yang membarengi pada 5 waktu. Haram hukumnya sholat, berarti orang yang sholat pada 5 waktu yang nanti akan disebutkan hukumnya haram. Kalau dia sholat juga dosa, ya kan? Yang namanya haram apa? Dikerjain dapat dosa, ditinggalin dapat pahala. Haram hukumnya sholat yang tidak memiliki sebab yang mendahului dan tidak memiliki sebab yang membarengi. 5 waktu sholat itu diharamkan kita buat sholat kalau nggak ada sebabnya. Jadi yang kita kudu pahamin yang pertama itu adalah bahwa ada yang namanya sholat, ada sebabnya. Ada sebab yang mendahului, ada sebab yang membarengi, ada juga sebab yang mengakhiri. Jadi yang namanya sholat kan ada sebabnya. Bapak sholat subuh, apa sebabnya Pak? Udah masuk azan subuh. Lah belum azan subuh udah sholat subuh. Udah apa belum azan subuh udah sholat subuh. Kira-kira nih dia perlu sholat subuh lagi apa kagak? Perlu sholat subuh lagi apa kagak? Lah perlu. Orang sholat subuh dia yang sebelum azan itu kagak masuk hitungan subuh pada waktunya. Kenapa? Karena bukan pada waktu sholatnya. Salah satu di antara syarat sahnya sholat adalah sudah masuk waktu sholat. Kenapa Bapak sholat subuh? Karena udah azan subuh, betul? Jadi ada sebabnya nggak? Apa sebabnya? Udah azan subuh. Itu sholat yang wajib. Ada lagi orang sholat sunnah tahiyatul masjid. Ada sebabnya nggak? Apa sebabnya? Masuk masjid. Ada orang sholat sunnah wudhu. Apa? Ada sebabnya nggak? Ada. Apa sebabnya? Habis wudhu. Tuh. Jadi sholat itu ada sebabnya. Ada sholat yang nggak ada sebabnya, namanya sholat sunnah mutlak. Apa sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah sholat sunnah apa lu? Sholat sunnah itu namanya sholat sunnah mutlak. Nah, sekarang yang kita perlu pahamin, ada sholat yang sebabnya datang duluan daripada sholatnya. Ada sholat yang sebab sholatnya itu bersamaan dengan sholatnya. Ada sholat yang sebabnya itu datangnya belakangan. Pahamin. Yang pertama, sholat yang sebabnya datang duluan. Tadi sholat subuh. Ibu-ibu sholat subuh nungguin waktu subuh datang atau sholat subuh baru azan subuh. Nunggu azan subuh dulu, nunggu waktu subuh datang, berarti sebabnya datang dulu. Sholat tahiyatul masjid nyampe masjid dulu apa sholat dulu baru nyampe masjid? Nyampe masjid dulu. Berarti sebabnya datang duluan apa sholat duluan baru datang sebab? Sebabnya duluan. Paham ya? Ya. Sholat sunnah wudhu dulu apa sholat dulu? Wudhu dulu. Alhamdulillah saya bisa wudhu karena ada orang bilang sono kagak bisa wudhu. Apa sebabnya? Kagak ada air. Ada orang bilang sono nggak bisa wudhu. Kenapa? Bukan nggak ada air, tapi kagak bisa pakai air. Sakit. Ada boroknya selengen, ya nggak? Seukuran tangannya borok semuanya kena air. Kata dokter katanya kalau kena air tangannya buntung. Takut buntung kagak jadi wudhu. Pakai tayamum. Kita bersyukur air ada, bisa pakai air, maka kita disunahin buat sholat sunnah wudhu. Kalau seandainya kita habis wudhu, hukumnya sunnah.
sholat sunnah yang datang sebabnya itu bersamaan dengan sholatnya. Contoh, sholat sunnah gerhana. Gerhana datang duluan, sampai habis tuh gerhana baru kita sholat, atau kita sholatnya lagi ada gerhananya. Gerhana nih, tahu kan perasaan gerhana nih ya? Kita kan kayaknya beberapa tahun terakhir ini sholat gerhana mulu deh, ya nggak? Tuh, ya nggak? Wah, ada gerhana, ya nggak? Ada gerhana. Nah, yang saya pengen tanya, sholat sunnah gerhana itu gerhananya udah ada dan kita sholat bersamaan dengan gerhana itu datang, atau gerhananya udah habis kita baru sholat? Mana yang benar? Gerhananya udah datang bersamaan dengan gerhana sebelum gerhananya habis. Ini namanya sholatnya sebabnya datang bareng-bareng sama gerhananya, amat sebabnya. Jadi sebab yang bersama. Ini sholat gerhana. Sholat istisqa kagak turun-turun hujan. Ini sebabnya bareng-bareng sama sholatnya atau sebelum sholatnya. Kagak turun-turun hujan. Kita sholat emang lagi nggak turun-turun hujan. Emang sebabnya bareng sama pelaksanaan sholatnya. Maka ini namanya adalah sholat yang sebabnya datangnya bersamaan. Dan yang ketiga, ada sholat yang sebabnya datangnya belakangan. Sholat dulu baru datang sebab. Apa contohnya? Sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar. Bapak ibu pengen jalan-jalan, sholat sunnah dulu safar. Salah satunya biar supaya apa? Biar supaya dikasih keselamatan. Yang pada mau naik pesawat, berangkat haji, berangkat umroh, udah rapi pakai pakaian buat pelepasan. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah safar. Saya pengen tanya, ini perjalanannya udah apa belum? Udah apa belum? Berarti sebabnya datang duluan apa belakangan? Belakangan. Nah, jadi ada sholat yang sebabnya datang duluan baru sholat, ada sholat yang pelaksanaannya bareng-bareng sama sebabnya, ada sholat yang sebabnya datangnya belakangan. Yang sebabnya datang duluan kayak tahiyatul masjid, yang sebabnya datangnya bareng-bareng kayak sholat sunnah gerhana, yang sebabnya datang belakangan kayak sholat sunnah safar. Bedanya 3, beda paham ya? Sebab datang duluan baru sholat, sebab bareng-bareng sama sholat, sebab datangnya belakangan. Sholat dulu baru sebabnya datang. Kayak sholat sunnah hajat. Emang hajatnya udah kabul? Belum. Emang pengen, ya Allah saya pengen kawin lagi, sholat sunnah dah. Udah kawin lagi nya? Belum. Ya kan? Itu namanya sebabnya datang belakangan. Yang pada pengen punya anak, nambah anak lagi, ya kan? Tuh, sholat sunnah hajat dianjurin sama Nabi. Kalau kita punya hajat, suruh sholat sunnah hajat, biar supaya hajat kita dikabul. Maka sebabnya datangnya belakangan apa duluan? Datangnya belakangan, karena apa yang kita pengen belum dikabulkan. Kita lagi pengen mohon sama Allah, ya Allah biar dikabuli. Bapak dan ibu sekalian, tadi di awal disebutkan tahrumu, haram as-sholatu, sholat allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarimun fi khamsati awqatin. Haram hukumnya sholat yang dia tidak memiliki sebab yang mendahului dan sebab yang membarengi pada 5 waktu. Ada 5 waktu sholat yang hukumnya kita haram sholat di dalamnya, kecuali dia punya sebab
sini disebutkan bahwa 5 waktu tersebut yang pertama, inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin, ketika terbitnya matahari sampai matahari seukuran 1 tombak. Ketika terbitnya matahari, sekarang matahari udah nongol apa belum? Matahari udah nongol belum? Entar pas matahari mulai muncul, boleh nggak sholat pada saat itu? Boleh nggak sholat pada waktu itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Sampai kapan nggak bolehnya? Dari mulai terbitnya matahari sampai matahari naik seukuran 1 tombak, kurang lebih 10 sampai 15 menit dari mulai terbitnya matahari. Maka kita nih yang tadi melaksanain sholat subuh berjamaah, duduk di masjid kagak pulang, ngapain? Berzikir. Ini berzikir ke masjid, ngajak kalimat-kalimat zikir. Kita ngaji maksud bagian daripada zikir. Kita duduk nanti sampai terbitnya matahari, dari waktu itu kita disunahkan sholat yang namanya sholat isyraq, dapat pahala haji, pahala umroh yang sempurna. Nah, kalau kita sholat pas lagi terbitnya matahari persis, hukumnya haram, hukumnya nggak boleh. Maka nih bunyi nggak nih? Bunyi nggak sih? Bunyi ya. Nah, kalau bunyi kita pastiin ini bunyi pas matahari baru nongol atau bunyinya pas matahari udah naik seukuran 1 tombak. Kalau seandainya ini bunyi pas matahari naik, pas matahari baru nongol, pas matahari baru terbit, maka nggak boleh kita sholat pas lagi bunyi. Tapi kita sholatnya tahan dulu 10 sampai 15 menit dari waktu bunyi, baru tuh kita sholat sunnah isyraq yang dapat pahala haji umroh. Ya, makanya ini kita harus pahamin, ini bunyi pas lagi nongol apa bunyi pas matahari udah naik 1 tombak. Kalau udah naik 1 tombak aman, asal bunyi sholat. Kenapa? Udah bukan waktu yang diharamkan buat sholat. Itu yang pertama. Kapan waktu haramnya sholat? Ketika matahari nongol sampai naik seukuran 1 tombak. Yang kedua, indal istiwa fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula. Yang kedua, waktu haramnya sholat adalah indal istiwa. Apa tuh istiwa? Ketika matahari tepat ada di atas kepala, belum condong ke barat, belum setelah condong dari timur. Jadi pas matahari adanya pas di kepala kita, dimana kalau kita berdiri bayangan kita nggak di mana-mana, persis ada di bawah kaki kita, itu namanya waktu istiwa. Waktu istiwa haram hukumnya kita sholat kecuali pada hari Jumat. Nah, kurang lebih jam berapa tuh? Kalau adzan jam 12 teng. Kalau sekarang kan zuhur bukan jam 12 teng ya, jam 12 kurang. Kalau adzan jam 12 teng, maka waktu istiwa itu kurang lebih 5 menit sebelum adzan. Maka 5 menit sebelum adzan jangan sholat kecuali pada hari Jumat. Ya, orang Brasono bukan orang sini tahu keutamaan kalau datangnya pagi-pagi Jumat. Yang datang di waktu pertama dia seperti sedekah onta, yang datang di waktu kedua seperti sedekah sapi, yang datang di waktu ketiga seperti sedekah kambing. Ini datangnya udah mau adzan baru pada sampai, bukan orang sini, bukan. Ya nggak? Bukan orang sini. Ya nggak? Sholat Jumat. Ya. Tuh. Waktu keempat katanya datang seperti sedekah ayam. Waktu kelima sedekah seperti sedekah apa? Telur ayam. Ini
Sholat Jumat udah azan baru nyampe, ya nggak? Atau 5 menit sebelum azan baru sampai. Tadi disebutin 5 menit sebelum azan itu namanya waktu istiwa. Waktu istiwa itu adalah waktu dilarang buat sholat, maka dia di hari Jumat itu tetap boleh sholat. Kenapa? Karena larangannya adalah selain hari Jumat. Kalau hari Jumat boleh kita sholat di waktu istiwa tersebut. Ya, jadi sholat tahiyatul masjid Pak, sholat apa lagi? Gue punya hajat, pengen nambah apa? Nambah anak, ya nggak? Sholat hajat boleh waktu itu, boleh. Jadi Bapak Ibu, sholat hajat nggak mesti malam, siang boleh. Yang penting bukan di waktu haram sholat. Sholat istikharah, mau milih-milih, gue ditawarin ini, ya nggak, suruh nikah. Ini ada perempuan ini sama ini istikharah. Kapan istikharahnya? Kalau malam kan lupa mulu, sekarang ini lagi ingat siang-siang. Boleh. Sholat istikharah tuh nggak mesti malam. Yang sholatnya mesti malam tahajud, witir mesti malam. Yang sholatnya mesti siang, sholat sunnah duha mesti siang, ya nggak? Tapi kalau sholat sunnahnya sholat sunnah tasbih, siang boleh, malam cakep, ya nggak? Sholat istikharah, sholat taubat, sholat hajat boleh, yang penting bukan di waktu haramnya sholat. Nah sholat Jumat nih, tahiyatul masjid udah, waduh aja 5 menit lagi nih waktu haram sholat nih. Hari Jumat nggak ada waktu haram sholat ketika istiwanya nggak ada, maka kita boleh sholat pada waktu itu. Bahkan buat orang-orang yang datang ketika khotib sudah khutbah, maka ada tetap anjuran buat tahiyatul masjid seperti itu. Nah ini nomor 2, waktu yang dilarang buat sholat adalah waktu istiwa. Kapan waktu istiwa? Ketika matahari tepat ada di atas kepala. Kapan habisnya waktu istiwa? Azan johor. Azan johor itu kapan? Azan johor itu ketika matahari di atas kepala udah condong ke sebelah barat sedikit, sehingga bayangan kita udah ngelewatin daripada badan kita. Maka itu waktu johor, namanya waktu zawal. Waktu zawal itu udah hilang keharaman buat sholat. Yang ketiga, wa indal ismirari hatta taqruba. Waktu ketiga itu ketika kita diharamkan buat sholat adalah ketika matahari udah kuning-kuning mau terbenam. Kalau sore itu kan ya udah 5:30, itu apa? Wah, langitnya udah kuning-kuning nih, ya nggak? Matahari ini bentar lagi mau terbenam. Maka saat itu kita diharamkan buat sholat. Sampai kapan? Sampai mataharinya terbenam habis. Ya, waktu ketiga yang dilarang buat sholat adalah ketika langit udah kuning-kuning tanda matahari mau terbenam. Sampai kapan? Sampai mataharinya hilang. Dan ini berlaku baik buat orang yang belum sholat asar maupun orang yang sudah sholat asar asal sholatnya bukan sholat yang diharamkan, maka nggak boleh dia sholat. Kalau sholatnya adalah sholat yang diharamkan, nggak boleh sholat. Tapi kalau sholatnya yang tidak diharamkan, boleh sholat. Ya nggak? Belum sholat asar, matahari udah kuning, dia sholat sunnah apa? Sholat sunnah hajat waktu itu, boleh? Nggak boleh. Belum sholat asar kok, kagak penting. Belum sholat asar apa udah asar? Karena sholat di waktu itu buat sholat-sholat yang kagak memiliki sebab yang mendahului, nggak boleh. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan, Ustaz, kenapa sih hubungannya sama matahari dulu? Matahari nongol, matahari tepat ada di atas kepala, matahari ketika mau terbenam. Kenapa kita dilarang untuk sholat pada waktu-waktu itu? Karena kita nanti akan disamakan dengan orang yang nyembah matahari. Itu salah satu faedahnya kenapa kita dilarang sholat pada waktu-waktu tersebut, sehingga kita terbebas daripada tuduhan bahwa kita menyembah matahari. Seperti itu. Jadi sholat kagak boleh pada waktu itu. Itu yang 3 waktu sholat. Yang keempat, wa ba'da sholati subhi hatta tatlu asy-syamsi. Nggak boleh juga sholat haram hukumnya sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit.
ini 5 waktu sholat yang nggak boleh kita sholat di dalamnya. Ya, 5 waktu sholat yang haram sholat di dalamnya. Pertama, ketika matahari terbit sampai mataharinya naik 1 tombak. Kedua, ketika matahari tepat ada di atas kepala, namanya waktu istiwa, sampai dia condong ke arah barat sedikit. Yang ketiga, ketika matahari mau terbenam, langit-langit udah kuning sampai mataharinya terbenam. Yang keempat, habis sholat subuh. Yang kelima, habis sholat asar. Dan yang harus diingat, 5 waktu ini nggak boleh sholatnya adalah tidak semua sholat, tetapi sholat-sholat yang kagak punya sebab yang mendahului atau sebab yang membarengi. Tadi kita udah sebutin sholat apa aja yang nggak memiliki sebab mendahului dan sholat yang tidak memiliki sebab yang membarengi. 1, sholat hajat. 2, sholat safar. 3, sholat taubat. 4, sholat apa? Sholat tasbih. Itu nggak memiliki sebab yang mendahului ataupun sebab yang membarengi. Yang kelima nih, sholat sunnah ihram. Orang kalau mau haji atau umroh kan pakai kain ihram tuh, ya kan? Sebelum dia niat ihram disunahin buat sholat sunnah ihram. Nah, sholat sunnah ihram ini udah niat ihram apa belum? Belum. Maka kagak boleh sholat sunnah ihram ketika dia berada di waktu-waktu yang diharamkan buat sholat. Seperti itu, ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 5 sholat yang kagak boleh kita sholat di dalamnya kalau sholat kita nggak memiliki sebab. Tapi 5 waktu sholat ini gugur. 5 sholat ini gugur, ya, gugur. Kalau seandainya kita berada di kota Mekah. Kalau kita berada di kota Mekah. Jadi di kota Mekah kagak ada waktu haramnya sholat. Bapak Ibu sholat habis subuh, sholat hajat boleh? Boleh. Bapak Ibu sholat habis subuh, sholatnya sholat taubat boleh? Boleh. Kagak ada keharaman sholat selama kita berada di kota suci Mekah, di Masjidil Haram. Sholat di waktu itu semuanya boleh ketika kita berada di kota Mekah. Meskipun itu sholatnya sholat sunnah mutlak yang gak ada sebabnya. Sholat apa lu? Sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah aja. Sholat sunnah mutlak. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai 1000 rakaat dikerjain habis subuh, dikerjain habis asar, dikerjain di waktu yang haram sholat, tetap hukumnya boleh. Kenapa? Karena di kota Mekah tidak ada keharaman waktu. Tapi kalau di Madinah, beberapa ulama menyebutkan bahwa masih ada keharaman di 5 waktu sholat ini kalau kita adanya di kota Madinah. Ya. Kemudian dibilang, Ustaz, gedengan di kota Madinah di Masjid Nabawi